Bersama si boros itu akan menghadapi kematian. Bersama si boros itu akan menghadapi kematian. Jangan mendekat. Hati-hati. Jangan mendekat. Ah. Langer, kamu tidak terluka, kan? Aku sudah membunuh seseorang. Putra mahkota. Bagaimana keadaan Langer? Jangan khawatir, nenek. Tabib kerajaan mengatakan Xiao Lang hanya terlalu ketakutan. Dia pingsan. Cai Jiu sedang menunggu di depan. Kalau begitu, baguslah. Tapi bagaimana kamu tahu Zuer telah meracuni saya? Hari ini Xiao Lang bertanya tentang makanan yang kamu konsumsi. Ditambah lagi, darah hitam di dekat pintu kamar Anda. Saya jadi lebih waspada. Ternyata, saya menemukan Zuer meracuni makanan di dapur. Apakah Xiao Lang sudah tahu sebelumnya bahwa ada yang meracuni makanan pengasuh? Jadi, dia sengaja menyuruh kita pergi sebelumnya untuk membantu nenek mengatasi racun itu. Memang ada seseorang yang berhasil menahan efek racun untuk nenek. Jika memang begitu, kapan Langer belajar ilmu pengobatan? Tidak hanya itu. Nenek, Anda sangat berpengalaman dan bijak. Saat Xiao Lang secara sembarangan mengayunkan pedangnya hari ini. Menurut Anda, apakah itu kebetulan? Atau apakah dia sudah merencanakannya sebelumnya? Sulit untuk diketahui. Semua ini terkait dengan Langer. Masih ada rahasia yang tersembunyi yang belum kita ketahui. Hal ini harus dirahasiakan dengan ketat. Yang Mulia melihat bahwa Langer keras kepala. Baru saja dengan sengaja melindungi keluarga Xiao. Jangan biarkan orang luar mengetahui bahwa dia adalah naga tersembunyi di jurang. Menantu memahami. Putra mahkota, kamu akhirnya sadar. Kamu benar-benar membuatku ketakutan. Tenang saja, tidak apa-apa. Obatnya sudah dikirim. Semua sudah dikirim. Diletakkan di gudang. Bawa bahan obatnya ke sini. Belilah lagi beberapa peralatan untuk membuat pil obat. Harus berhati-hati. Jangan sampai ada yang menemukan. Selain itu, mulai sekarang, tanpa perintahku, siapapun tidak boleh masuk ke kamar putra mahkota. Putra mahkota, Anda ingin melakukan apa? Kurangi bertanya. Lakukan lebih banyak, mengerti? Si kecil mengerti. Mengapa mata putra mahkota terlihat begitu mengerikan? Dia sepenuhnya berbeda dari sebelumnya. Nenek, bagaimana perasaan Anda hari ini? Hari ini, saat bangun tidur, masih merasa agak lelah. Setelah minum teh buatanmu, tubuhku terasa jauh lebih segar. Teh apa yang kamu buat itu? Itu telah dicampur dengan pil pembangkit jiwa. Ah, itu hanya sesuatu yang aku beli sembarangan di luar. Nenek, jika Anda menyukainya, aku akan membawa lebih banyak besok. Baiklah, baiklah. Kamu juga akan segera berkeluarga. Mulai sekarang, jangan pergi lagi ke tempat-tempat yang tidak patut itu. Cucumu mengerti. Cucumu masih ada urusan. Aku pergi dulu. Baiklah. Anak bodoh. Apakah nenek tidak bisa merasakan rasa obat dalam tehmu? Masih jauh dari sempurna. Kakak ipar, jangan cemas. Di kamarku masih ada beberapa perhiasan. Jika tidak cukup, gadaikan saja. Apakah aku tidak tahu seberapa banyak aset keluarga yang kamu miliki? Kali ini Xiao Lang akan menikahi 10 istri dan selir. Harus menyiapkan 10 mahar pernikahan. Keluarga Xiao kita adalah bangsawan militer. Tidak boleh diremehkan. Kalau begitu, 2 toko di bagian selatan kota juga telah dijual. Tubuh ini dulunya begitu boros. Keluarga Xiao yang besar ini masih harus menjual toko untuk mengumpulkan mahar. Kakak ipar. Kedua kakak ipar tidak perlu khawatir. Soal mas kawin ini, tidak perlu khawatir. Aku punya caraku sendiri. Itu adalah sejumlah besar uang perak. Selama kamu tidak pergi membuat masalah lagi untuk kami, aku sudah sangat bersyukur. Xiao Lang, apakah kamu ingin pergi ke rumah judi untuk berjudi? Kakak ipar akan memberitahumu. Tidak ada yang bisa memastikan apa yang terjadi di meja judi. Selama bertahun-tahun ini, seberapa banyak yang sudah kamu kalah? Kamu tahu itu dalam hati. Kedua kakak ipar, tenanglah. Aku tidak akan pergi ke rumah judi. Bagaimanapun, kita tidak boleh menjual toko. Tunggu saja kabar baiknya. Chen Jiu, ambil beberapa kotak kosong besar. Ikuti aku keluar bersama. Tuan, putra mahkota keluarga Xiao telah datang. Dia bahkan membawa beberapa kotak besar. Datang dengan membawa mas kawin sepagi ini. Cepat, undang dia masuk. Baiklah, Tuan. Keponakan yang berbudi, kau datang sepagi ini. Silakan duduk. Tuan Yu, pagi-pagi sekali seperti ini. Tidak mengganggumu, kan? Jangan panggil aku, Tuan. Setelah ini kita semua adalah keluarga sendiri. Telepon mertua hehe. Ayah, pengurus rumah tangga, buatkan daftar mas kawin dari keluarga Xiao. Nanti harus membalas hadiah. Ya, iya. Xiao Lang, ini, masalah mas kawin ini. Ayah mertua,
Menantu Anda datang hari ini untuk menyerahkan surat pernikahan, bukan untuk memberikan mas kawin. Lalu kenapa Anda membawa peti kosong? Tentu saja untuk diisi uang. Surat pernikahan ini adalah pemberian Yang Mulia Kaisar, dilengkapi dengan stempel resmi. Sesuai dengan adat istiadat dinasti kita, Anda harus memberikan hadiah balasan sebagai ungkapan terima kasih. Hahaha. Jadi, kamu datang ke sini untuk meminta sesuatu dariku, ya? Jangan membodohiku dengan alasan ini itu. Bahkan jika itu adalah hadiah balasan, itu urusan keluarga Xiaomu. Apa hubungannya denganku? Ayah mertua, bagaimana Anda bisa mengatakan hal seperti itu? Menurut tradisi 3 surat dan 6 hadiah, jika Anda tidak memiliki surat pernikahan, bagaimana saya bisa melamar secara resmi? Jika Anda memberikan surat pernikahan itu kepadaku, masalah ini selesai, kan? Ayah mertua, Anda bahkan tidak memberikan hadiah balasan. Bagaimana saya berani menyerahkan surat pernikahan pemberian Kaisar kepada Anda? Jika nanti Yang Mulia Kaisar menyalahkan, menantu Anda ini tidak akan sanggup menanggung kesalahannya. Berbelit-belit, kamu memang datang ke sini hanya untuk memeras saya, kan? Katakanlah, berapa yang kau inginkan? Bahkan nyawa pun tidak akan kuberikan. Jika kamu tidak memberikan surat pernikahan itu padaku, maka aku tidak akan menikah ini, HMPH. Kalau begitu, maka aku akan melaporkan pada Yang Mulia. Apa kau ingin membatalkan pernikahan? Kamu. Katakan, berapa yang kamu inginkan? Ayah mertua kehormatan. Aku salah bicara lagi. Bagaimana mungkin aku berkata, berapa yang kuinginkan? Hadiah ini akan dikembalikan kepada Yang Mulia. Kalau begitu, berapa banyak yang ingin kau kembalikan? Itu sepenuhnya tergantung niatmu. Namun, di surat pernikahan ini, stempel itu dicap langsung oleh Yang Mulia. Secunan, uruslah sendiri. Kedengarannya bagus, tapi sangat aneh jika Yang Mulia benar-benar menerima uang itu. Apakah di dinasti kita ada aturan serupa? Tuan, jika ini adalah keluarga biasa, tidak ada aturan seperti itu. Namun, surat pernikahan itu memiliki stempel kerajaan Yang Mulia. Tidak hanya tidak bisa dikembalikan, tapi juga tidak boleh kurang. Bagaimanapun juga, ini adalah anugerah kerajaan. Ibumu menyebut ini sebagai anugerah. Ayah mertua kehormatan. Hadiah ini, apakah kau akan mengembalikannya atau tidak? Buka gudang dan berikan hadiah balasan. Baik, Tuan, berapa banyak yang akan kau kembalikan? Haruskah kita masih perlu bertanya? Isi semua kotak sampai penuh. Ayah mertua sungguh murah hati. Saya, menantu Anda, sangat mengagumi Anda. Ambil uangnya lalu pergi. Aku tidak punya menantu seperti ini. Kalau begitu, saya pamit dulu. Tapi, surat pernikahan ini manis sekali. Mohon ayah mertua menjaganya dengan baik. Jangan sebarkan ini dulu. Perhatikan saja, yang dirugikan bukan hanya keluarga Susaya. Wahaha. Yang Mulia, putra mahkota keluarga Xiao, Xiao Lang, memohon untuk bertemu. Apa maksud kedatangannya? Dia mengatakan beberapa pejabat, setelah menerima surat pernikahan, semua memberikan hadiah sebagai balasan kepada Yang Mulia. Anak ini menarik juga. Ambil semua harta itu. Baik, tunggu. Terima kasih atas usaha putra mahkota yang mengawal sendiri. Orang-orang, kemari. Pindahkan semua harta ini ke dalam. Apakah ini salah, Patua? Yang Mulia sungguh menerimanya? Sudah diterima. Ini adalah niat baik beberapa pejabat dan putra mahkota. Jika Yang Mulia tidak menerimanya, bukankah akan membuat kalian kecewa? Mana uangku? Yang Mulia memerintahkan putra mahkota agar kita menerima harta ini dulu, lalu mengembalikannya diam-diam ke keluarga Xiao setelah malam tiba. Apakah mungkin karena melihat keluarga Xiao tidak mudah ditaklukkan, Yang Mulia dengan sengaja melindungi mereka untuk menghindari para pejabat menyimpan dendam terhadapku? Semua orang mengatakan bahwa putra mahkota keluarga Xiao mati lalu hidup kembali. Aku pikir itu hanya rumor belaka. Tak kusangka si bajingan ini benar-benar masih hidup. Bukan hanya masih hidup. Ku dengar kemarin Yang Mulia memberikan pernikahan. Bahkan memberikan putri menteri dari 6 departemen dijadikan istrinya. Mu Lingsui ini dikenal memiliki temperamen yang meledak-ledak. Tuan Muda Lang sepertinya tidak akan menjalani hari-hari yang baik mulai sekarang. Memang benar apa yang dikatakan Yang Mulia putra mahkota. Di depan sana adalah Li Chunyuan. Hari ini langit masih cukup pagi. Bagaimana jika Tuan pergi bersantai sedikit dulu? Tuan Muda Dinasti Ming. Semua adalah orang-orang yang menghambur-hamburkan uang seperti tanah. Kesempatan untuk mendapatkan uang sudah datang, bukan?
Kebetulan aku merasa sedikit lelah. Ayo kita lihat. Sialan. Baru saja semalam minum anggur bunga. Berjudi hampir mati mendadak. Hari ini datang lagi. Tuan Putra Mahkota Xiao. Seberapa parah kecanduannya ini? Tidak takut Muling Sui mendengarnya? Patahkan kakinya. Ya, benar. Putra Mahkota Xiao. Dengar-dengar Anda sudah meninggal. Para gadis menangis sampai sangat sedih sekali. Terutama gadis Ruyan. Dia menangis sampai matanya bengkak. Syukur kepada langit dan bumi. Anda bangkit kembali dari kematian. Gadis-gadis, kenapa masih berdiri diam? Cepat turun dan layani Tuan Muda. Tuan Xiao. Semuanya, pergi ke sana. Hari ini aku tidak datang untuk kalian. Astaga, aku hampir lupa. Putra Mahkota, Anda punya selera tinggi. Orang biasa seperti ini, mana mungkin menarik perhatian Anda? Saya, digunakan oleh orang tua untuk menyebut diri sendiri. Segera aku akan memanggil gadis Ruyan ke sini. Tidak perlu. Aku, Putra Mahkota, hari ini datang mencarimu. Mencariku? Di pavilion Yichun ini, gadis mana yang belum pernah aku mainkan? Tapi hanya kamu. Aku bahkan belum pernah menyentuh tanganmu. Jadi hari ini, kamu yang akan melayani aku, Putra Mahkota. Ini, Putra Mahkota. Kamu serius? Astaga, Putra Mahkota selamat dari kesulitan hidup dan mati. Selera Anda ternyata menjadi begitu aneh. Tapi tidak mungkin sampai. Bahkan memakan mama rumah pun, kan? Mungkin anak muda sudah bosan bermain-main. Putra Mahkota sepertinya menyukai yang lebih tua. Hahaha. Aduh. Putra Mahkota, jangan bercanda. Wanita parubaya ini, usianya bahkan cukup untuk menjadi ibumu. Hahaha. Benar, Putra Mahkota. Jika Anda benar-benar melakukan sesuatu dengan wanita tua ini, jika Nyonya Besar mengetahuinya, dia akan mematahkan kakimu. Jangan banyak bicara, ikut saya. Hei, Putra Mahkota,